Oke, selamat datang kembali bersama saya Arifin dan kali ini kita bertemu lagi di sesi books review dan sesi ini akan kita update selama 1 minggu sekali. Jadi selama 1 minggu sekali kita akan mencoba mendiskusikan sebuah buku dan mengambil intisari pesan dan pelajaran apa yang ingin disampaikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita agar menjadi seorang manusia yang lebih baik dan lebih baik dalam keseharian. Dan di episode ini kita akan mencoba mendiskusikan bukunya Alfi Syahrin yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa. Kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi buat saya untuk kita diskusikan dalam setiap sesi yang akan kita hadirkan, teman-teman boleh komen judul bukunya dan nama penulisnya di kolom komentar. Oke, salah satu alasan utama saya kenapa di episode ini saya ingin mendiskusikan dan nge-review buku dari Alfi Syahrin yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa. Hari ini kita sadar bahwasanya kita sedang berada pada fase di mana semua orang mencemaskan kehidupan mereka masing-masing. Mereka mempertanyakan tentang masa depan, mimpi mereka, dan banyak hal lainnya. Dari buku ini kita bisa belajar dan kita bisa berkontemplasi tentang sebenarnya bagaimana sih perjalanan seorang manusia. Apakah penting kita menggelisahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita gelisahkan, tentang mimpi, tentang alur perjalanan, tentang passion, tentang pendidikan, pekerjaan. Semua orang memiliki masalahnya mereka masing-masing dan semua orang memiliki mimpinya masing-masing. Akan tetapi hal yang sangat unik dan hal yang sangat esensial yang dibahas dalam buku ini adalah kita diajak kembali bertuhan, di mana kita hari ini secara tidak sadar kita selalu sombong dengan hidup kita dan dengan diri kita sendiri. Bahwasanya kita selalu mempercayai bahwasanya kita bisa melakukan apa saja dan kita bisa mewujudkan apa saja asalkan kita bekerja keras. Kita sering lupa bahwasanya kita hanya bisa berencana dan ada Maha yang Maha menentukan segalanya, yaitu Tuhan. Kita semakin sombong berada pada titik ini, berada pada zaman ini, berada pada fase ini, di mana kita seakan-akan melupakan kehadiran Tuhan dalam setiap nafas yang kita hembuskan. Kita seakan-akan menganggap bahwasanya kita lah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita merasa kita mampu menentukan bagaimana masa depan kita, bagaimana karir kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana relationship kita, bagaimana status sosial kita. Seakan-akan kita bisa dengan kuasa yang sangat sombong, begitu sombongnya. Kita mampu mewujudkan, kita mampu menentukan bakal jadi apa kita di masa depan. Dan buku ini sangat menampar kita bahwasanya kita bukanlah siapa-siapa dan kita bukan apa-apa dalam kehidupan kita. Fine, kita punya plan, kita punya mimpi, kita punya harapan, dan itu memang yang harus kita butuhkan dalam menjalani sebuah perjalanan. Tapi kita perlu ingat ada yang Maha menentukan. Kita hanya mampu merencanakan dan kita tidak akan pernah mampu menentukan. Itulah alasan kenapa kita gelisah, itulah alasan kenapa kita banyak mempertanyakan tentang kehidupan, karena kita melupakan satu hal. Kita tidak akan pernah bisa menentukan kita di masa depan. Yang kita bisa lakukan adalah kita mempersiapkannya. Kenapa kita gelisah? Karena seakan-akan kita mampu menentukan masa depan kita bakal seperti apa. Dan buku ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang hari ini sangat gelisah tentang mimpi mereka, tentang pendidikan mereka, status sosial mereka, karir, pekerjaan, asmara. Buku ini diawali dengan kata untuk seseorang yang sedang khawatir tentang masa depannya. Nah,
Ketika kalian khawatir dengan masa depan kalian, coba baca buku ini. Dan untuk Alfi Syahrin, kami ucapkan, saya sendiri terutama, banyak terima kasih karena sudah menghadirkan buku ini. Karya yang sangat luar biasa, dan kami selalu menunggu karya-karya Anda berikutnya yang pasti tentunya akan sangat menggairahkan pula. Begitu, ada satu chapter dan ini memiliki 45 chapter. Mulai dari ketika kita beranjak di umur 20-an sampai kita membingungkan kita harus kuliah kemana. Banyak teman-teman kita yang dulu kita flashback yang tidak diterima di sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, dan banyak pula yang diterima di perguruan tinggi negeri tapi mereka salah jurusan. Dari sisi pendidikannya banyak menceritakan di situ. Dari sisi karir mungkin banyak diceritakan tentang passion, tentang bagaimana kita berada pada lingkungan kerja yang tidak semestinya. Kita iri dengan orang-orang yang sejawat kita yang katakanlah sudah bergabung di perusahaan multinasional bahkan internasional. Mereka memiliki perekonomian finansial yang settle begitu, dan bakal banyak dibedah dalam buku ini. Mulai dari salah jurusan di pendidikan yang banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah cerita Alfi Syahrin sendiri, di mana Alfi Syahrin itu berpesan kepada kita tidak ada yang pernah salah jurusan. Yang salah adalah ketika kita tidak pernah memberikan yang terbaik untuk jurusan kita. Tidak ada orang yang benar-benar tahu apakah mereka salah atau benar sebelum mereka benar-benar menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Itu tidak masalah salah jurusan, yang paling penting adalah kita memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan di mana jurusan kita berada. Dan Alfi Syahrin waktu itu dia menceritakan dirinya dalam buku ini, dia suka sastra, akan tetapi Alfi Syahrin masuk di teknik informatika, di mana sampai pada akhirnya dia tidak mengeluh dan dia menyelesaikan pendidikan teknik informatikanya dengan predikat cum laude. Jadi meskipun kita tidak akan pernah tahu di mana ilmu yang akan bermanfaat untuk kita, semua hal itu terjadi karena sebuah alasan, dan kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak benar-benar tahu alasan apa yang sebenarnya disiapkan oleh Tuhan. Dan di jenjang karir dan pekerjaan, kita sering compare diri kita dengan orang lain, di mana orang-orang yang kita lihat di media sosial, orang-orang yang sejawat dengan kita sudah mendapatkan sisi finansial yang cukup aman, mereka punya tantangan pekerjaan yang lebih besar daripada kita, mereka bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada kita. Akan tetapi hari ini kita mungkin berada pada posisi yang katakanlah jauh dibandingkan mereka. Di sini juga dibahas bahwasanya setiap orang memiliki porsinya masing-masing, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, dan yang sangat penting digarisbawahi dari buku ini adalah tentang kesuksesan. Nah, kita selalu mempertanyakan tentang kesuksesan, apa sih, what is the definition of success gitu. Dari Alfi Syahrin ada kutipan yang sangat sederhana mengatakan bahwasanya kesuksesan yang sejati adalah ketika kita merasa cukup. Wow, that's a great statement. Oke, memang banyak hal yang menarik yang disampaikan oleh Alfi Syahrin dalam buku ini, tetapi dari banyak chapter yang ada dalam buku ini, saya memang banyak hal yang menarik yang disampaikan Alfi Syahrin dan semuanya daging semua gitu istilahnya untuk hari ini ya. Tapi saya memiliki satu chapter favorit, dan itu benar-benar favorit buat saya dan sangat menampar buat saya karena memang ini mengingatkan saya kepada esensi dari sebuah kehidupan. Seperti itu ya. Jadi setiap orang memiliki cara pandang mereka masing-masing. Belum tentu favorit menurut saya juga favorit menurut Anda, menurut kalian. Jadi coba nanti teman-teman bisa membaca buku ini dan tulis di kolom komentar
di chapter keberapa teman-teman menempatkan inspirasi dari buku ini, dan mungkin bisa juga kalimat-kalimat, kutipan-kutipan apa yang teman-teman bisa membuat gairah kembali hidup dari teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba membacakan chapter 38 yang dia ada di takdir. Hari ini kita masih diberi kesempatan bernafas untuk memperbaiki segalanya, masa depan dunia, dan yang terpenting masa depan akhirat yang kekal abadi. Ada yang hartanya melimpah ruah, ada yang kepayahan dalam menghadapi keadaan finansialnya begitu sampai mati. Ada yang ditakdirkan hidup bahagia bersama seorang yang dia cintai, setia sampai mati. Namun ada orang-orang yang tak pernah bisa membersamai seseorang yang dicintainya, begitu sampai mati. Ada yang ditakdirkan punya popularitas dan pengaruh di komunitasnya atau mungkin di skala yang lebih besar. Orang-orang mendengar suaranya, orang-orang rela berkorban untuknya, sementara orang-orang lain ditakdirkan tak pernah didengar, selalu dibandingkan, bahkan direndahkan, begitu sampai mati. Namun saat nyawa telah berada di kerongkongan, nafas tersengal, mata melihat apa yang tadinya tak terlihat, di saat itulah kita baru sadar, apa arti semua ini? Kekayaan, kemiskinan, rasa cinta yang indah, sakit hati yang pahit, pernak-pernik dunia, kerikil-kerikil tajam dunia, semua jadi hal yang begitu remeh. Semua tak ada artinya lagi sekarang kecuali bagi orang-orang yang bersabar dan percaya. Sebab di momen-momen seperti ini kita mendapati sesuatu yang lebih penting dari apa yang kita kejar-kejar di dunia. Sebagaimana kita saat sudah kerja lalu melihat adik-adik kita kecewa karena gagal masuk sekolah atau universitas negeri. Kita akan bergumam, "Duh, itu belum ada apa-apanya. Belum aja ngerasa susahnya dapat kerja dan melihat kejamnya dunia kerja." Namun kejamnya dunia kerja akan menjadi remeh saat kita sudah menjadi orang tua. Kamu belum tahu rasanya punya keluarga yang harus ditanggung, ditambah beban kerja yang gak pasti. Namun rasa berat menjadi orang tua akan kalah saat kita menua. Wajah kita keriput, ingat tak kuat lagi, kaki mudah lelah, sedangkan masih ada anak-anak yang butuh biaya pendidikan. Dan begitu juga saat kita mati nanti, segalanya jadi remeh, segalanya jadi terasa begitu cepat. Sebab setelah kematian ini ada perjalanan baru dan misterius, serta kebenaran yang terungkap, kenikmatan yang kekal atau kesengsaraan yang kekal, atau kesengsaraan beberapa saat yang lebih berat dari kesengsaraan dunia, sampai diri bersih baru mendapatkan kenikmatan yang kekal. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Quran surat An-Nazi'at ayat 46. Dan begitu saat kita mati, kita mengira telah mempersiapkan sebaik-baiknya, tetapi yang kita persiapkan hanyalah masa depan duniawi, melainkan masa depan akhirat kita lupakan. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya buku ini membuat kita kembali merasa hangatnya sebuah spiritualitas. Akan tetapi buku ini tidak mengurangi esensinya ketika kita harus hidup secara realistis di dunia. Buku ini juga mengajarkan kita bagaimana menyikapi passion ketika kita berada pada lingkungan kerja, bagaimana kita menyikapi ketika kita merasa bahwasanya kita sedang jenuh mau resign dalam pekerjaan kita, bagaimana kita harus mencari sudut pandang baru tentang masa depan, tentang mimpi kita, tentang pendidikan. Apakah pendidikan di luar negeri itu penting? Apakah kita harus melanjutkan studi kita? Apa esensi dari sebuah pendidikan, apa esensi dari sebuah kesuksesan, semua dibahas di sini secara gamblang dan secara realistis. Dan hal yang sangat-sangat menjadi esensi adalah cara pandang kita. Bagaimana kita dikembalikan kepada cara pandang yang hakikatnya kita bukanlah apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya hanyalah sebuah titipan
gagasan kita, tubuh kita, mimpi kita. Kita hanya mampu merencanakan, dan yang mampu menentukan bagaimana itu akan menjadi sebuah kenyataan adalah Zat yang maha segalanya, yaitu adalah Tuhan. Di chapter terakhir, saya ingin mencoba membacakan juga penutupnya. Jika kita tidak pernah menjadi apa-apa, well, ya sudah. Toh kita sudah berjalan sejauh ini dan mengumpulkan pelajaran berharga. Namun kau tahu, sesungguhnya kita selalu menjadi apa-apa. Kita pernah menjadi seorang bayi yang pernah menyenangkan hati orang tua kita. Kita adalah seorang anak yang berusaha berbakti kepada orang tua. Meskipun sulit, meskipun kepayahan, tetapi kita terus berusaha baik. Mungkin kita adalah sahabat karib dari seorang yang punya masalah. Mungkin kita akan menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah yang visioner. Mungkin kita akan jadi seorang istri sekaligus ibu yang cerdas. Mungkin kita akan jadi kakek nenek yang menginspirasi. Namun lepaskan semua label itu. Sebab yang terpenting, kita adalah manusia-manusia yang sudah sadar kalau dunia ini hanyalah kesenangan yang palsu. Kita adalah manusia-manusia yang hari ini hatinya sedikit lebih tenang. Kita adalah manusia-manusia yang sudah tahu definisi kesuksesan yang sebenarnya. Kita adalah manusia-manusia yang sudah tahu apa yang berhak diprioritaskan dan diperjuangkan. Kita adalah manusia-manusia yang masih diberi waktu untuk memperbaiki segalanya. Kita adalah manusia-manusia yang sudah tahu kemana harus melangkah, dan kita adalah manusia-manusia yang berpotensi diampuni oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. And that's already something, really something. Itu aja review buku hari ini, dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi buku, silakan komen di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman sudah membaca buku ini, bagikan perspektif kalian di kolom komentar juga, bagaimana sudut pandang kalian tentang buku ini. Kalau menurut saya that's a perfect thing. Terima kasih untuk Alfi Syahrin sudah menghadirkan karya ini, dan in the next video kita akan menghadirkan juga review buku yang selanjutnya. Itu semua untuk sesi kali ini. Terima kasih for watching and see you in the next books review. Thank you.